Selamat pagi pemirsa. Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi kian berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, rentetan kontroversi memalukan justru terus-menerus dan konsisten diproduksi oleh lembaga anti rasuah itu. Era kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu harus segera diamputasi. Untuk itu proses pergantian pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan marwah dari lembaga anti korupsi tersebut. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 11 Mei 2024 dengan tema Memulihkan Marwah KPK. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sehat Mas Jaka? Sehat, alhamdulillah. Tapi ada yang sedang tidak sehat ya. Citra dari KPK yang ternyata dipandang oleh publik cukup menurun, apalagi kalau kita melihat lembaga penegak hukum lainnya sedang menunjukkan kinerja yang baik ya dalam memberantas korupsi. Sebelum kita nanti membahas memulihkan marwah KPK ini, Mas Jaka, kita akan membahas topik utama menjadi headline dalam Harian Media Indonesia hari ini. Tentunya pemirsa di rumah bisa mendownload langsung e-paper Media Indonesia. Yang pertama, beda tafsir caleg terpilih maju pilkada. Jadi ternyata ada perbedaan pernyataan ya kalau antara Ketua KPU dengan Titi Anggraini dari Perludem. Apa yang menjadi diskusi di sini? Iya, ini kan kalau Ketua KPU Pak Hasim ini kan dia bilang nanti kepala daerah yang untuk mencalonkan di pilkada ini kan tidak harus mundur. Yang sekarang jadi terpilih menjadi anggota legislatif ya, baik itu DPR, DPD maupun DPRD. Kata dia itu nanti pelantikan itu bisa menyusul. Padahal kalau dalam aturan bahwa ya anggota DPD, DPR dan DPRD itu harus mundur ketika dia calonkan menjadi kepala daerah. Kalau kemudian alasannya karena anggota DPR itu masa berakhirnya berbeda-beda, tapi itu kan tidak bisa jadikan alasan karena undang-undang kan menetapkan studi. Apalagi kalau kita lihat jadwalnya itu kan anggota DPR dan DPD itu kan dilantik 1 Oktober. Sementara untuk pilkada itu kan 27 November. Iya, betul. Jadi setiap kepala daerah yang ingin maju di pilkada, kalau dia sudah terpilih menjadi anggota DPD, anggota DPR, dia pasti udah dilantik dan dia harus mengundurkan diri. Itu aturan bakunya. Jadi sebenarnya perbedaan ini semestinya tidak perlu diinisiasi lah katakan oleh seorang ketua KPU. Kan pernyataan ini kan justru membuat masyarakat bingung, membuat kegaduhan. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu karena aturannya sudah jelas. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang nomor 10 2016. Artinya dasar hukumnya sebenarnya sudah ada, sudah jelas ya. Malah kesannya jadi menimbulkan multitafsir di situ. Betul. Jadi sudah jelas. Malah membuat masyarakat bertanya-tanya. Ini sebenarnya antar pimpinan lembaga negara ini kok malah terkadang malah membuat statement-statement yang justru membingungkan. Saya kira tidak perlu lagi hal seperti ini. Oke, statement membingungkan lain ini keluar dari Israel, Mas Jaka. Tadi malam ya Majelis Umum PBB ini mendukung Palestina merdeka. Tentu saja Israel menolak hal ini dan bahkan Duta Besar Israel Gilan Erdan sempat merobek-robek ya piagam PBB UN Charter untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan keputusan PBB yang mendesak Dewan Keamanan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Bagaimana kita memandang ini apa yang ditunjukkan oleh PBB dari sidang resolusi ini, Mas Jaka? Sebenarnya kan kalau dari berita kita ya dari 177 negara anggota PBB itu kan 143 kan memberikan persetujuan untuk sebuah mengakui Palestina sebagai negara ya. 9 menolak dan 25 absen. Tapi yang jadi persoalan selama ini kan suatu saat ya ini bisa diveto lagi oleh Amerika kan. Sama kemarin sebelumnya juga kan ada mayoritas anggota PBB menyetujui umpamanya gencatan senjata segala macam, tiba-tiba Amerika itu sebenarnya kan menurut saya yang persoalan konflik antara Palestina dan Israel itu selain kebiadaban Israel dan nafsu untuk terus melakukan penjajahan di Palestina ya sebenarnya Amerika. Ketika Amerika itu benar-benar bertindak sebagai pembela HAM,
yang tidak membeda-bedakan setiap negara, setiap bangsa, ya sebenarnya udah selesai dari dulu. Tetapi faktanya kan Amerika selalu justru menunjukkan standar ganda. Ketika di negara-negara lain dia begitu keras, bahkan terkadang menggunakan kekuatan senjata dengan alasan untuk menegakkan HAM. Tetapi di sebuah wilayah yang jelas-jelas terjadi pelanggaran HAM luar biasa, ketika Israel itu tiada henti menunjukkan kebiadaban, kebrutalan, dan sangat tidak manusiawi. Terang-terangan ya, Dan seluruh dunia itu, menyaksikan. Iya, sampai sekarang Amerika diam-diam saja, malah memberikan dukungan. Mas Jaka, kalau sebelumnya kan soal gencatan senjata karena tekanan internasional, akhirnya AS tidak memveto tapi abstain begitu. Paling tidak itu kan suatu kemajuan pada saat gencatan senjata. Nah, dengan tekanan internasional terus meningkat saat ini, apakah nanti mungkin kita bisa melihat keadaan yang berubah di Saya kok Dewan melihatnya Amerika tidak akan berubah ya, paling melunak tapi tidak terlalu signifikan. Tetapi saya pikir apapun ini sebuah kesepakatan atau resolusi ini kan sebagai bentuk dukungan moral kepada para rakyat Palestina untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Itu yang menurut saya paling penting. Kalau tidak mayoritas negara. Dan saya yakin suatu saat Palestina juga akan merdeka, karena kemerdekaan itu kan kadang butuh upaya yang luar biasa, ditebus nyawa begitu banyak dan waktu yang sangat lama. Tapi suatu saat sih kita yakin Palestina, rakyat Palestina bisa menikmati kemerdekaannya. Apalagi kita lihat dari jumlah negara, mayoritas sebenarnya sudah banyak sekali yang mendukung. Oke, nah yang butuh upaya luar biasa lain mungkin Mas Jaka, dan mungkin butuh anggaran luar biasa jika nomenklatur kementerian ini ditambah. Ada usulan dari 34 menjadi 40 dan pembahasan itu sepertinya cukup ramai di publik. Bahkan ada beberapa parpol yang terang-terangan ya sudah ditambah saja begitu. Nah, bagaimana media Indonesia memandang ini? Iya, sebenarnya kan tujuan kita berangkat dari tujuannya apa sebenarnya. Kenapa mesti menambah jumlah kementerian? Apakah karena memang itu adalah sebuah tuntutan dari kebutuhan yang harus diberikan sehingga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang memang akan semakin berat, atau karena untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu. Urgensinya apa begitu ya, sampai harus makanya, ditambah? kalau hanya untuk agar bagi-bagi kursi semakin banyak teman yang masuk ke lingkaran pemerintah, ya tentu saja tidak bagus menambah kementerian dengan tujuan seperti itu. Tetapi kalau tujuannya itu untuk agar kinerja pemerintah nanti lebih progresif, lebih cepat, lebih sigap, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi harus ada pemikiran atau pertimbangan yang betul-betul serius, sehingga ya tidak sia-sia, tidak menguras keuangan negara lagi hanya untuk memberikan untuk mengakomodasi kepentingan kelompoknya. Karena kalau saya lihat tadi di media Indonesia ditulis rata-rata negara di Asia Tenggara itu ya 30 ya. Iya. Nomenklatur kementeriannya ya. Bahkan sebelumnya itu kan kita juga sekitar 33 kalau salah waktu Bu Mega itu. Bu Mega, kan. 30 kalau tidak salah malah. Iya, sekitar 30-an. Nanti kalau sampai 40 sih kita melihatnya kok semakin besar, dan katanya itu kalau kabinet itu terlalu gemuk itu kan juga tidak bagus. Kan mendingan kabinet ramping, profesional, betul-betul jaken kabinet, itu kan yang lebih bagus daripada obesitas. Kalau obesitas itu kan juga tidak bagus kan, dari sisi kesehatan juga tidak bagus kan. Jadi mungkin harus benar-benar dipertimbangkan lah nanti pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu, jangan hanya karena ingin memberikan tempat kepada pihak-pihak yang dirangkul, pihak-pihak yang merasa sudah berjasa, kemudian membengkakkan jumlah kementerian yang tentu saja akan menambah biaya dari negara. Oke, apalagi masyarakat terus menyoroti soal ini ya. Jadi jangan sampai membengkak juga. Ini soal kasus yang dialami di internal KPK, Mas Jaka. Kita belakangan ini kan agak sedih melihat ini kok lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa menjadi seperti ini, sementara lembaga lain yang memberantas kejahatan korupsi maju dengan mengusut banyak kasus, lah KPK kok malah sibuk di dalam sendiri. Bagaimana, Mas Jaka? Ya, ini banyak yang menilai bahwa pimpinan KPK periode 2019-2003 kemudian ditambah lagi setahun menjadi 2024 adalah periode yang paling buruk. Banyak sekali indikasi yang menguatkan penilaian seperti itu. Yang pertama adalah, yang paling kelihatan adalah begitu banyak pimpinan KPK melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran etika, bahkan ada pelanggaran hukum.
Kalau kita lihat yang paling menonjol adalah bagaimana seorang ketua KPK untuk kali pertama dalam sejarah itu menjadi tersangka kasus korupsi. Dan ini kan luar biasa Ironis, memalukan, luar biasa buruk, luar biasa menjadi pukulan menjadi noda hitam KPK yang selama ini begitu cukup cemerlang dalam memberantas korupsi. Jadi harus ada perubahan yang sangat signifikan. Salah satu caranya apa? Yang paling dekat adalah bagaimana Presiden Jokowi itu memilih pansel, panitia seleksi Capim KPK untuk periode berikutnya dengan betul-betul mendapatkan orang-orang yang sangat bagus. Sebenarnya kalau kita lihat buruknya kinerja KPK saat ini, buruknya kinerja yang ditunjukkan pimpinan KPK saat ini kan tidak lepas dari bagaimana dulu panitia seleksi. Karena sebenarnya kan dulu cukup banyak kontroversi juga. Betul. Kan waktu pemilihan cukup banyak juga ingatan warning yang diberikan masyarakat sipil kepada pansel, tapi faktanya justru memilih-milih orang yang sekarang terbukti tidak bagus. Banyak yang menilai pada saat itu hanya untuk mengakomodir kepentingan, makanya itu yang dipilih begitu ya? Betul. Jadi Presiden masih ada waktu, ini katanya bulan ini mau ditentukan, harus betul-betul orang yang punya integritas tinggi, punya kompetensi yang luar biasa, dan yang paling penting adalah tidak punya afiliasi ke kepentingan manapun. Oke. Nanti kita nantikan, karena marwah KPK itu sesungguhnya harus dijaga. Kalau tidak, kapan mau majunya, kapan mau mengusut kasus-kasus yang ada sementara koruptor masih terus melenggang dengan bebas. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita saksikan bersama memulihkan marwah KPK. Memulihkan marwah KPK. Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kian berada pada titik nadir. Bukannya menunjukkan prestasi, rentetan kontroversi memalukan justru terus-menerus dan konsisten diproduksi oleh lembaga anti rasuah itu. Integritas KPK kini seolah runtuh di masa kepemimpinan periode ini. KPK seperti telah kehilangan teladan dalam hal integritas. Bukan main-main. Sejumlah pimpinannya secara bergilir diterpa beragam kasus, mulai dari etik hingga pidana korupsi. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Kasus Lili Pintauli selaku Wakil Ketua KPK yang menerima gratifikasi fasilitas mewah serta tiket menonton MotoGP Mandalika secara gratis memulai kontroversi memalukan bagi insan KPK. Selain melanggar etik, Lili juga terindikasi melanggar pidana. Lili akhirnya mengundurkan diri. Lalu, kasus puluhan pegawai rutan KPK yang melakukan pungutan liar atau pungli menjadi cerminan bahwa persoalan integritas di tubuh KPK juga menjangkiti level bawah. Adapun total transaksi pungli tersebut mencapai 6,1 miliar rupiah. Sebanyak 66 pegawai KPK yang terlibat kasus itu kini telah dipecat. Puncak kebobrokan itu menyeruak ke publik ketika mantan Ketua KPK Firly Bahuri saat masih menjadi pucuk pimpinan melakukan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly telah ditetapkan menjadi tersangka dan dari fakta persidangan ada permintaan uang sebesar 50 miliar rupiah oleh Firly kepada Syahrul Yassin. Rentetan skandal di internal KPK ini jelas tidak hanya membuat lembaga anti rasuah kehilangan keteladanan, tapi juga merosotnya kepercayaan dari masyarakat. KPK kini ibarat sapu kotor berlumur, masalah yang dipakai untuk membersihkan korupsi. Publik tentu berharap era kepemimpinan KPK yang jauh dari harapan itu dapat segera diamputasi. Proses pergantian pimpinan KPK tahun ini harus mampu menjadi momentum untuk mengembalikan marwah lembaga anti korupsi tersebut. Momentum mengembalikan lembaga ini pada kitohnya sebagai institusi pemberantasan korupsi yang tegak integritasnya mesti terus digaungkan. KPK tidak boleh lagi melenceng, miring, ataupun bengkok mengikuti kepentingan-kepentingan di luar pemberantasan korupsi. KPK mesti tegak lurus bahwa perang melawan korupsi pantang dinegosiasi atau dikebiri. Momentum itu muncul saat pemerintah memulai melakukan proses pergantian pimpinan KPK yang bakal berakhir pada Desember mendatang.
Presiden Joko Widodo telah memulai proses pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Istana menyebut bahwa pansel akan diisi 9 orang juri, yakni 5 dari pemerintah dan 4 dari perwakilan publik. Presiden Joko Widodo diharapkan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan 5 tahun lalu. Kini Joko Widodo harus benar-benar selektif menentukan 9 anggota pansel itu. Pilih pansel dari orang-orang yang kredibel, agar jangan sampai pansel kembali kecolongan memilih figur serampangan dan bermasalah yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Dengan pansel yang kredibel, akan terpilih calon pimpinan KPK yang kredibel pula. Mereka dipilih dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktek lancung korupsi yang sudah seganas kanker. Pansel yang kredibel tidak akan memilih pimpinan yang rekam jejaknya abu-abu, serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kepentingan pemberantasan korupsi. Pimpinan KPK periode selanjutnya juga akan menjadi warisan bagi Presiden Joko Widodo yang bakal lengser Oktober mendatang. Disinilah juga nanti publik akan menilai komitmen Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi. Jika pansel yang dibentuknya digawangi figur-figur berintegritas, rakyat pasti angkat topi saat melepas kepemimpinan Joko Widodo. Memulihkan meruah KPK tengah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215839900. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa. Bagaimana agar meruah KPK ini kembali sebagai memiliki taji dalam memberantas korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa. Untuk membahas tema editorial hari ini, yakni memulihkan meruah KPK, kita akan membahasnya bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana melalui sambungan telepon. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mas Jaka. Selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, kemarin mengingatkan lah ya istilahnya Presiden Jokowi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini kesalahan apa yang dimaksud, Mas Kurnia? Iya, kita tahu pada tahun 2019 terjadi proses pemilihan pimpinan KPK. Dan kala itu kami menganggap Presiden telah keliru dalam melakukan proses rekrutmen atau penjaringan pimpinan KPK. Dan itu dimulai saat Presiden membentuk panitia seleksi pimpinan KPK, di mana kalau kita melihat komposisinya sangat kental dengan indikasi konflik kepentingan, mengabaikan integritas, dan mengabaikan partisipasi publik. Maka dari itu, sebagaimana dibahas dalam diskusi Metro TV pagi hari ini, tahun ini ada proses pemilihan pimpinan KPK, di mana sebentar lagi, kalau berdasarkan pernyataan koordinator staf khusus Presiden, dalam waktu dekat akan dibentuk panitia seleksi pimpinan KPK. Tentu ICW dan banyak kelompok masyarakat sipil berharap agar Presiden yang pertama kali dilakukan, Mas Iqbal, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan dalam hal ini bagaimana terjadi rentetan kontroversi di KPK. Sehingga ketika membentuk pansel berdasarkan permasalahan atau realita yang ada. Kemudian yang kedua, Presiden harus mengevaluasi proses seleksi pimpinan KPK yang carut-marut, syarat akan kontroversi sebagaimana terjadi tahun 2019 yang lalu, sebelum tiba pada penunjukan figur-figur yang akan bergabung dalam panitia seleksi pimpinan KPK. Demikian, Mas Iqbal. Mas Kurnia, itu kan saya ingat ya ICW itu sebenarnya pada tahun 2019 juga sudah aktif beserta teman-teman aktivis yang peduli terhadap pemberantasan korupsi lainnya. Nah, pada saat itu apa sih yang menjadi masalah utama dan terkesan seperti mengabaikan partisipasi publik seperti yang Anda sebutkan tadi, Mas Kurnia? Ya, Mas Iqbal, dalam Undang-Undang KPK disebutkan
salah satu sumber informasi panitia seleksi pimpinan KPK adalah masyarakat. Tentu ketika masyarakat memberikan masukan, masyarakat melancarkan kritik, harusnya dijadikan suplemen untuk bekerja lebih baik pada proses penjaringan. Saya ambil satu contoh konkret, Mas Iqbal. Dalam proses seleksi pimpinan KPK tahun 2019, panitia seleksi pimpinan KPK mengabaikan urgensi kepatuhan LHKPN. Dulu pansel menganggap bahwa ketika mereka mencalonkan sebagai pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara, mereka tidak usah melaporkan LHKPN. Nanti akan dilihat saat atau diwajibkan saat mereka terpilih sebagai pimpinan KPK. Tentu kami menganggap logika ini keliru. Harusnya kepatuhan LHKPN itu dijadikan syarat administrasi. Kalau pansel atau kalau calon pimpinan KPK mendaftar dan dia tidak patuh LHKPN, sejak awal saringan LHKPN itu sudah berlaku. Namun Mas Iqbal, sayangnya itu tidak diindahkan oleh panitia seleksi pimpinan KPK. Satu terakhir Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal ingat tahun 2019 yang lalu, Firly Bahuri atau ketua KPK, mantan ketua KPK, itu kami sudah ingatkan bahwa yang bersangkutan itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik saat menjabat sebagai deputi penindakan KPK. Tapi ketika diingatkan itu, justru pansel mengabaikan hal itu. KPK sudah menggelar konferensi pers tahun 2019. Nah, dalam posisi itu kami mengkritik pansel yang mengabaikan integritas dan mengabaikan partisipasi masyarakat. Demikian Mas Iqbal. Oke, jadi kalau Mas Kurnia melihat dampaknya apa sekarang dari pengabaian suara dari masyarakat itu, kemudian bagaimana juga Mas Kurnia memandang ini kalau kita melihat internal KPK kan agak prihatin ya, mulai dari sipir bahkan terlibat dalam hal itu. Kemarin sempat diminta cuma minta maaf tapi akhirnya diberikan saksi yang lebih tegas, kemudian sampai pucuk pimpinannya pun sekarang selain etik juga pidana. Bagaimana Anda melihat apa yang terjadi di internal KPK sekarang? Ya, Mas Iqbal, komisioner KPK adalah penanggung jawab utama segala tindak tanduk kelembagaan KPK. Maka dari itu, ketika keliru dalam memilih nahkoda pemimpin KPK, akibatnya bisa seperti saat ini. Satu, pimpinan KPK berentet dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas, bahkan 2 diantaranya sudah hengkang. Satu, Lili Pintauli Siregar, karena terbukti menjalin komunikasi dengan pihak berperkara. Kemudian yang kedua yang saat ini sudah menjadi tersangka, yaitu Firly Bahuri. Dia terbukti melakukan praktik hidup hedonisme, dia berkomunikasi dengan pihak berperkara, bahkan terbaru ada dugaan dia meminta 50 miliar rupiah. Maka dari itu Mas Iqbal, ada 3 indikator kami kepada Presiden untuk menunjuk pansel. 1, dia harus berintegritas. 2. Baik, terima kasih Mas Kurnia Ramadan dari ICW, sudah kami catat poinnya. Itu tadi semoga masyarakat tidak mengabaikan suara dari masyarakat lagi. Dan pemirsa, kami akan membawa Anda saat ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan di Editorial Media Indonesia. Ini adalah skuad Garuda Muda Timnas U23 yang baru saja tiba di tanah air. Ya Mas Jaka, ini di kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta tampaknya masyarakat antusias pagi-pagi. Selain dari pihak awak media juga tentunya fans Timnas sudah bersiap menyambut U23. Nah, kalau kita melihat perjalanan Timnas, ini kan sebenarnya sudah melebihi target ya Mas Jaka. Bagaimana Anda melihat kiprah Timnas kemarin dalam rangkaiannya? Iya, kita kecewa ya. Kenapa akhirnya skuad Garuda Muda kita ini gagal juga tampil di Olimpiade setelah terakhir tampil di 1956. Ya, tapi kita juga harus mengakui bahwa mereka sudah menunjukkan kiprah yang terbaik. Bahkan mereka sudah melebihi ekspektasi dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23. Itu kan sebuah prestasi yang sangat bagus. Termasuk di bawah nahkoda Shin Tae-yong ya. Kita akan lihat, kita akan dengarkan. Ini adalah pernyataan dari Coach Shin Tae-yong yang kemarin sempat dicoba dengan kartu merah ya Mas Jaka ya. Coba kita dengar, sudah ada translator di situ. Semoga Coach Shin Tae-yong bisa memberikan pernyataan kepada wartawan jelang kedatangan Timnas U23 di Bandara Soekarno-Hatta.
아니 아직 되는 것이요. 이제 결국 끝났으니까 회장님하고 좋은 얘기 했고 2027년까지 동행하기로 했기 때문에 크게 뭐 문제 없이 잘 진행될 것이다 보시면 되겠습니다. Belum ada yang Coach lihat langsung, jadi ya memang nggak bisa bicarakan sekarang ya karena memang baru selesai juga pertandingan kemarin, jadi baru akan dibicarakan nanti. Dan ya pembicaraan baik ya sebelumnya dengan Pak Erik akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2027. Oke, hasil evaluasi dari pemain tepatnya untuk pertandingan gimana menurut dari pelatih sendiri apakah sudah ada? Oke, hasil evaluasi dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung terhadap pemain, bagaimanakah perkembangan dari para pemain dari awal hingga saat ini? 뭐 처음부터 끝까지 경기 많은 경기가 있었잖아요. 그런 경기들을 봤을 때 선수들이 좀 고쳐야 되거나 아니면 조금 발전된 부분이 있다거나 하면은 여기서 한마디 해주실 수 있을지. 일단 우리 선수들이 무엇보다도 상당한 자신감을 가졌다. 이제 뭐 AFF에서 경기하는 것이 아니라 우리가 AFC에 나가도 절대 밀리지 않는 그 선수들이 이제는 우리가 할 수 있다는 그런 자신감이 이번 대회에 있어서 가장 큰 수확이었다 생각하고 있고 전반적으로 다시 또 자꾸 핑계 아닌 핑계가 될 수 있는 부분이 계속 얘기를 할 수 있는데 카타르전부터 우즈베키 그리고 이라크전 영상을 제가 돌려보고 이제까지 제가 축구 인생을 거의 뭐 어떻게 보면 45년 정도 했다고 볼 수 있는데 너무 아쉬운 점이 너무 많이 남아있다. 우리가 파리까지 가서 기니하고도 경기했을 때 그런 환경적인 여건 모든 것이 우리가 너무 열악했고 이런 부분이 우리한테는 좀 아쉬웠던 부분. 그렇지만 우리 선수들이 마지막까지 자신을 갖고 최선을 다하는 모습, 그 자신감 가장 큰 수확이었다 생각합니다. Pertama ya, memang para pemain sangat bekerja keras selama turnamen ini dan apalagi ya kepercayaan diri yang mereka dapat di turnamen ini ya. Ini bukan AFF tapi AFC, tetapi pertandingan AFC pun ya mereka tidak kalah dari percaya diri dan performa juga. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang pendapatan yang paling besar untuk kami itu ya itu percaya diri. Dan ya, bisa jadi alasan tetapi ya Coach mau tidak mau ya hanya bicara ini aja. Ketika lawan Qatar, Uzbekistan dan Irak, Coach ya nonton terus video-videonya. Ya, dan apalagi Coach ya ada di dunia bola ini ya sudah hampir 45 tahun, tetapi banyak sekali keputusan-keputusan yang sangat disayangkan. Apalagi ya sampai ke Paris kita melawan Guinea juga, tetapi lingkungannya kurang baik juga. Tetapi ya Coach ya tetap beri tepuk tangan kepada para pemain karena tetap bekerja maksimal dan berjuang maksimal sampai akhir kemarin. Oke, saat ini kan pelatih ini menjadi diagung-agungkan oleh warga Indonesia karena bisa membawa Indonesia akhirnya ke final ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari pelatih untuk masyarakat penggemar? final. 세미final. 그 감독님께서 지금 엄청나게 호응을 얻고 계시고 환호를 받고 계신다고 합니다. 지금 4강까지 들어갔다는 것 자체가 너무 대단한데 그거에 대해서 한 말씀. 네, 사실 제가 4강 들어갔던 것도 우리 축구팬인 에릭 협회장님이 뒤에서 보이지 않게 너무 많이 도와주셨고 그리고 또한 우리 국민들이 인도네시아 팬들이 뭐 저는 멀리 도하에 있었지만 영상으로 길거리 응원도 많이 해주시고 이런 뒷받침이 힘이 돼서 우리 선수들과 코칭 스텝 모두가 한마음 한뜻이 돼서 도전했던 부분이 우리가 4강까지 올라갔다. 우리 선수들만 잘해서는 절대 좋은 성적 낼 수 없습니다. PSI나 우리 에릭 회장님이 뒤에서 워낙 많은 힘을 보태주고 있어서 앞으로 우리 인도네시아 축구는 훨씬 더 많이 발전하고 앞으로 더 좋은 성적을 낼 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Ya memang kita masuk semifinal kemarin dengan adanya bantuan besar dari Pak Erik di belakang kita. Dan apalagi masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia
memberi dukungan lewat nobar ya, dan coach pun ya nonton video-videonya. Itu yang membuat jadi dukungan ya bagi para staf pelatih dan bagi pemain. Bukan hanya pemain aja yang bermain bagus, tetapi ada bantuan dari Pak Erik dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Itu yang membuat sepak bola Indonesia bisa masuk 4 besar juga. Dan untuk kedepannya ya masih cerah ya, maksudnya sepak bola Indonesia masa depannya. Jadi pastinya bakal lebih banyak prestasi yang baik untuk kedepannya. Jadi secara prinsip kan Coach Shin akan di Indonesia hingga 2027. Target selanjutnya dari Coach Shin untuk sepak bola Indonesia apa? Apanya? Target kedepannya apa nih setelah 2027? 앞으로의 이제 목표 어떻게 되시는지. 그 목표라는 것은 뭘 정할 수 있는 것이 아니라 매 경기 나가면 매 대회 나가면 뭐든지 최선을 다하는 모습을 보여줘야만이 팬들이 좋아하고 국민들이 좋아할 것이다. 타겟은 있는 것이 아니라 일단 눈앞에 다가온 월드컵 2차 예선부터 한 발짝 스텝으로 올라가려고 지금 생각하고 있다. Memang target yang nggak bisa ditentukan dari sekarang. Coach ini akan berjuang semaksimal mungkin setiap pertandingan dan setiap turnamen. Itu yang mungkin disenangi oleh masyarakat juga pastinya. Target ya saat ini mungkin yang paling dekat kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya. Jadi ini dulu Coach akan loloskan. Mungkin step by step ya nanti kita bisa bicarakan target nantinya apa. Coach, kan jelang kualifikasi Piala Dunia, PSSI mendatangkan atau menaturalisasi 3 pemain baru. Kedepannya apakah Coach Shin bakal turun Eropa lagi untuk cari pemain naturalisasi? 지금 여기서 2차 예선 앞두고 있는데요. 지금 세 선수가 새롭게 이제 기화가 됐고 혹시 더 기화를 할 선수들이 있는지. 아직은 그런 생각 없다고. 일단 대회 준비만 잘할 것이다. Belum ada. Mungkin akan fokus dulu pertandingan yang akan datang. Evaluasi paling mendasar dari tim yang sekarang ini untuk kualifikasi nanti apa? Persiapannya gimana? 좀 어떤 팀이 어떤 전제를 고쳐야 된다고 생각하시는지 지금 이제 2차 예선까지 앞두고 있는데. 자꾸 뭘 고쳐야 된다고 얘기하는데 이게 축구라는 건 하루아침에 바꿔지는 것이 아니기 때문에 지금 우리 선수들이 보시다시피 다 좋아지고 있으니까 자꾸 응원해 주셔야지 뭘 자꾸 문제를 삼으려고 하면 안 된다는 거죠. Ya mungkin dibicarakan terus ya masalah evaluasi tetapi ya memang sepak bola itu ya begitu, nggak bisa dalam instan kita bisa mengubah langsung jadi bagus gitu. Jadi ya hanya perlu ya dukungan saja mungkin dari masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia ya. Kalau dibikin masalah-masalah dan evaluasi ya mungkin ya susah untuk berkembang dan maju ke depan. Oke? Oke. Terima kasih ya. Ayo mana Witan? Witan langsung berdua ya. Karena maaf waktunya. Ya itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong terkait dengan evaluasi dan juga performa dari timnas. Ada beberapa poin yang disampaikan diantaranya terkait dengan hasil evaluasi, kemudian mengapresiasi dukungan kepada seluruh pihak yang mendukung termasuk PSSI. Dan selanjutnya akan fokus dalam kualifikasi Piala Dunia dan juga timnas yang masih diprediksi akan bermain cemerlang. Langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa di ini nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya ya. Kita kan ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin lawan gini, gimana ini adakah menjadi suntikan orang untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang dapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Dengan kemarin pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Banyak hal pelajaran yang kita ambil karena juga kan
kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya. Ya, 1 bulan. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal, ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus nambah apa lagi? Ya, bersyukur juga dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah, karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, Kak. Jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih dan kita semua paham satu sama lain. Hernando, kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin masalah galauan gini? Melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus Witan gimana nih? Jadi kapten pertama kali, perasaannya seperti apa dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan gini? Kau dulu. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama Coach Shin. Jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan, itu aja. Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir dong, untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu atau Witan kan termasuk yang jadi bercanda? Enggak ada sih. Kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi. Kalaupun mengkritik yang lebih positif lagi. Ya mungkin seperti itu aja. Oke ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Satu lagi kan? Terima kasih Bang. Oke dah. Ya, itu baru saja gelandang Timnas U23 Witan Sulaiman dan juga kiper dari Timnas U23 Hernando Ari yang memberikan pernyataan. Tampaknya Coach Sintayong sudah pulang duluan, Mas Jaka, dan yang lain sepertinya masih belum tiba ya di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi katanya sempat disinggung ya soal kalau supporter memang mendukung, tapi kalau bisa kalau memberi komentar yang positif gitu. Iya. Karena mungkin ada beberapa yang kata-katanya kurang enak begitu ya terkait dengan performa timnas ini. Ya kalau belakang malah justru sangat merugikan sepak bola Indonesia kan. Yang lagi ramai itu kan ketika supporter yang di lini masa itu membuli para pemain atau tim ini dengan kata-kata rasis itu. Itu kan sebuah perbuatan yang sangat diharamkan dalam sepak bola. Dan kita khawatir itu akan mendapatkan reaksi dari FIFA. Itu akan berpengaruh juga masuk monitor FIFA. Berpengaruh. Kalau nanti Juni itu melaporkan ke FIFA atau ke konfederasi yang lain, itu bisa berpengaruh. Dan itu sebagai sebuah tanda tidak sportivitas. Iya, itu justru masuk ke situ, Mas. Iya, itu justru merugikan. Karena kan itu dukungan yang kontraproduktif. Oke. Mas Jaka, tapi kalau melihat perkembangan dari permainan timnas sejauh ini dan juga sudah melebihi target lah ya kan, semifinal ya targetnya ya. Terus sekarang sudah kembali tiba di tanah air, dan kemarin kalau Coach Shin sih bahkan sempat dibilang ya asisten pelatih
Coach Shin itu sampai menangis begitu, saking kecewanya begitu. Nah, apakah ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh melangkah maju, hanya ini memang fase yang harus dilewatin untuk menuju ke titik itu? Iya, saya kira ini adalah modal yang sangat berharga ya bagi perkembangan sepak bola kita. Tampil di semifinal Piala Asia U23 itu kan bukan sebuah prestasi yang buruk, itu prestasi yang sangat baik. Dan itu ditunjukkan oleh anak-anak muda, mereka masih punya banyak waktu untuk terus berkembang. Yang penting adalah mereka harus terus menginjak bumi. Jangan terlalu terlena dengan prestasi yang sudah dicapai, jangan terus merasa di atas langit, karena terlalu lama di atas langit itu akan suatu saat akan jatuh kalau tidak hati-hati kan. Jadi ini baru tahap awal, masih ada tahap-tahap berikutnya yang saya pikir tantangan akan semakin berat, dan kita berharap mereka betul-betul bisa mengembangkan permainan sehingga kedepannya bisa tampil lebih baik lagi dan memberikan prestasi yang lebih baik lagi. Kan masih banyak juga event-event sepak bola yang mesti kita hadapi kan. Yang paling dekat itu adalah di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti kita melawan Irak, kemudian melawan Filipina. Ya mudah-mudahan untuk tim senior ini memberikan bukti bahwa sepak bola memang sedang menuju fase-fase yang menggembirakan. Mudah-mudahan bisa lolos ke babak berikutnya, sehingga kekecewaan meskipun kita tidak bisa mengesampingkan prestasi luar biasa, itu bisa ditebus nanti di kualifikasi Piala Dunia. Menggembirakan juga, ini tuh pemersatu bangsa ya. Betul. Mas Jaka, kalau kita lihat kemarin itu sepertinya semua, apalagi setelah dinamika yang terjadi di Pilpres, kemarin semua bersatu padu mendukung punggawa timnas U23. Ya, kita harapkan tadi kalau Coach Sintayong sendiri sih optimis ya, bahwa permainan timnas ini akan cemerlang ke depannya. Artinya lagi sayang-sayangnya nih Mas Jaka. Iya, makanya kalau modal yang demikian berharga kemudian disia-siakan karena kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, kesalahan-kesalahan yang seperti sebelumnya. Kan salah satu kelemahan pemain muda kita itu adalah ketika mereka sudah mendapatkan prestasi yang dianggap luar biasa, mereka kan kadang terlena. Apalagi sanjungan-sanjungan publik, sanjungan-sanjungan dari pejabat itu menurut saya juga kadang berlebihan, sehingga mereka membuat itu ya selalu merasa terlena, merasa terbang ke langit untuk padahal masih jauh lah dari prestasi yang betul-betul bisa kita banggakan. Oke, jadi dampaknya kepada mental timnas, kalau Anda melihat, apakah kemarin pembentukan mental yang baik bagi timnas? Iya, kalau mental itu kan salah satu yang ditekankan oleh Sintayong kan. Dari sisi skill lah itu ya, meskipun tidak sebagus para pemain Eropa atau Amerika Latin ya, tapi kita masih bisa kita harapkan. Kelemahan selama ini untuk para pemain kita itu adalah, pertama adalah soal mental, kedua soal fisik. Nah, itu yang betul-betul diperhatikan oleh Sintayong kan. Dan kalau kita lihat soal mental, kita kemarin melawan Korea Selatan, meskipun ranking kita di timnas senior itu jauh, tapi kita bisa mengalahkan mereka. Bahkan kita bisa lolos ke perempat final, kemudian ke semifinal, meskipun akhirnya harus kita akui ya, kita gagal untuk memetik satu tiket ke Olimpiade kan. Tapi itu membuktikan bahwa ya mental kita sudah bisa kita harapkan. Fisik para pemain juga meskipun masih perlu ada peningkatan, tapi juga sudah mulai menjanjikan. Jadi ini tinggal dipoles, dan mudah-mudahan anak-anak muda kita ini terus berkembang, terus mengasah kemampuan, tidak lupa diri, dan kedepannya betul-betul bisa memberikan prestasi yang jauh lebih membanggakan bagi persepak bolaan dan bangsa kita. Baik, karena publik Korea Selatan pun kata Coach Shin sekarang juga mendukung timnas Indonesia setelah kemarin mereka dikalahkan. Nah, prestasi yang membanggakan juga tentunya kita harapkan ditunjukkan oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi Anti Rasuah. Nah, apakah itu bisa dipulihkan? Nanti kita akan kembali pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ngapain ya? Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih membahas terkait dengan memulihkan marwah KPK. Mas Jaka, tadi kita sudah dengar ya, Mas Kurnia dari ICW, itu sebenarnya pada saat 2019 itu sudah diingatkan bahwa ini figur yang bermasalah dan kontroversial. Dan ternyata memang terbukti kejadian. Sekarang kasus demi kasus tidak hanya pelanggaran etik tapi juga pidana. Nah, apakah ini artinya memang sejak awal seharusnya itu sudah diperhatikan, termasuk suara dari partisipasi publik, termasuk teman-teman aktivis pemberantasan korupsi? Ada prinsip begini kan, hasil itu kan pasti tergantung dengan proses. Kalau di editorial kita menekankan bahwa
pimpinan KPK yang baik bisa didapatkan ketika panselnya juga baik. Pimpinan KPK yang kredibel bisa didapatkan ketika panselnya kredibel. Pimpinan KPK yang berintegritas bisa didapatkan ketika panselnya juga berintegritas. Kalau umpamanya panselnya itu integritasnya kurang, tidak kredibel, punya afiliasi kepentingan ke kelompok atau politik tertentu, ya kita mengkhawatirkan pimpinan KPK yang mereka seleksi juga tidak seperti yang kita harapkan. Dan itu kan sudah ditunjukkan di 2019. Tadi betul lah Mas Kurnia bilang, sudah banyak peringatan-peringatan yang diberikan oleh masyarakat, termasuk status Pak Firly Bahuri misalnya. Itu kan sudah sebenarnya kan harus bisa menjadi pertimbangan yang sangat matang bagi pansel. Tapi masih dapat penindakan ya? Justru malah terpilih, kemudian disetujui di DPR, menjadi ketua KPK, kan hasilnya kan seperti sekarang. Jadi menurut saya kekeliruan-kekeliruan seperti itu tidak boleh terulang, dan ini semuanya tergantung dari Pak Jokowi sebagai pihak yang memilih pansel untuk tahap pertama bisa membentuk di pimpinan KPK seperti ini. Tadi sebenarnya ada 3 yang menurut saya persyaratan pokok yang harus dimiliki oleh anggota pansel. Pertama adalah tadi kita sebutkan adalah kompetensi. Tadi Mas Kurnia betul dia bilang mereka harus memahami betul permasalahan korupsi kita itu seperti apa. Jadi nanti ketika dia memilih anggota calon pimpinan KPK, dia mendasarkan pertimbangan bahwa mereka harus betul-betul tahu realita permasalahan yang ada di lapangan itu seperti apa. Jadi tidak salah pilih, tidak seperti memilih kucing dalam karung, kan seperti itu. Betul. Kemudian soal integritas itu ada 2 hal. Pertama dalam rekam jejak yang bagus dan tidak tercela baik dalam soal etika maupun soal hukum. Kalau dari sisi Pak Firly 2019 misalnya, itu etika sudah terbukti bersalah. Secara hukum juga waktu itu kan juga ada dugaan dia menghambat penyidikan di KPK. Itu sebenarnya menurut seharusnya menjadi pertimbangan untuk tidak memasukkan Pak Firly sebagai calon pimpinan KPK. Tetapi faktanya kan jalan terus. Ada apa di balik itu? Makanya. Dan yang ketiga adalah soal mereka harus independen, tidak boleh berafiliasi ke kelompok tertentu, tidak boleh terkait dengan kepentingan politik atau institusi-institusi politik tertentu, sehingga mereka nanti bisa memilih orang-orang yang benar-benar independen, yang hanya mencurahkan tenaga dan energinya untuk memberantas korupsi. Kalau mereka punya afiliasi kelompok tertentu atau politik tertentu, ya kita khawatirkan mereka yang dipilih juga punya afiliasi ke pihak-pihak tertentu, dan itu sangat berbahaya. Karena untuk memberantas korupsi itu kan harus berlaku ke semua orang, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh tebang pilih. Kalau pimpinan KPK hasil seleksi pansel itu punya afiliasi, punya kecenderungan memihak kelompok-kelompok tertentu, itu merupakan langkah yang luar biasa mundur bagi pemberantasan korupsi. Oke, baik. Itu yang harus diingat, karena biar bagaimanapun yang tertinggi, pucuk tertinggi juga bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi ke depannya. Ya, apalagi kalau kita lihat situasi sekarang kan, istilahnya. KPK yang secara sistem atau secara institusi juga tidak terlalu bagus, harus mendapatkan orang-orang yang betul-betul bagus. Oke, kita nantikan bersama, karena keledai tidak akan mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kita harapkan itu tidak terjadi. Terima kasih Mas Jaka. Ya, sama-sama, Iqbal. Dan pemirsa, pimpinan KPK periode selanjutnya juga akan menjadi warisan bagi Presiden Jokowi yang bakal lengser Oktober mendatang. Disinilah publik akan menilai komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Jika pansel yang dibentuknya digawangi figur-figur berintegritas, rakyat pasti angkat topi pada saat melepas kepemimpinan Jokowi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.